Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Ardiansyah dari kelas A3. Saya akan menjelaskan materi tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian suatu garam dalam air. Reaksi hidrolisis terjadi antara ion-ion garam dalam air dengan air sehingga ion plus dan ion min dari garam bereaksi dengan air, membentuk asam dan basa asalnya. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Garam dapat berbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Jadi, sifat asam basa suatu garam dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya. Sifat keasaman atau kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis. Hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Macam-macam hidrolisis ada dua. Yang pertama, hidrolisis parsial atau sebagian. Jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya, dan pada hidrolisis sebagian hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak. Untuk yang kedua, hidrolisis total. Jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Berikut beberapa jenis garam berdasarkan komponen asam basa pembentukannya. Di dalam air garam ini mengalami ionisasi sempurna menjadi anion dan kation. Yang pertama, garam dari asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis, sehingga larutan ini bersifat netral. pH larutan ini sama dengan 7. Berikut di bawah ini contohnya. 2. Garam dari asam kuat dengan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian parsial dalam air. Garam ini mengandung kation asam yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam pH 7. Berikut adalah contohnya. Jadi, reaksi hidrolisis dari amonium NH4+ merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi ini menghasilkan ion oksonium H3O+ yang bersifat asam pH 7. Secara umum, reaksi ditulis BH+ tambah H2O menjadi B plus H3O plus. Yang ketiga, garam dari asam lemah dengan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa pH 7. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Jadi, reaksi hidrolisis asetat CH3COO- merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi ini menghasilkan ion OH- yang bersifat basa-basa pH 7. Secara umum reaksinya ditulis A- ditambah H2O menjadi Ha ditambah OH-. Yang keempat, garam dari asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total sempurna dalam air. Baik kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Larutan garam ini dapat bersifat asam, basa maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Berikut adalah contohnya. Jadi, sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya Ka dan Kb. Jika Ka, Kb asam lebih lemah daripada basa, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat basa. Jika Ka, Kb asam lebih kuat daripada basa, maka kation akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat asam. Jika Ka, Kb asam sama lemahnya dengan basa, maka larutan bersifat netral. Berikut adalah alat dan bahannya. Untuk cara kerjanya, gerus kol ungu atau bunga berwarna merah sampai halus. Tuangkan ke dalam 3 lubang pelat tetes air suling. Masukkan sedikit ekstrak kol ungu atau bunga berwarna merah ke lubang 1 lakmus, merah kedua, lubang 2 dan lakmus biru ke lubang 3. Catat warna yang terjadi. Yang ketiga, lakukan langkah 2 untuk larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, NH4Cl, CaCO3, dan larutan CH3COONa. Berikut adalah data hasil pengamatan saya.
Kesimpulannya, larutan HCl menunjukkan sifat asam dengan perubahan warna menjadi merah yang mengindikasikan pH 7. Larutan NaOH dan larutan CaCO3 menunjukkan sifat basa dengan perubahan warna menjadi biru yang mengindikasikan pH 7. Larutan NaCl tidak menunjukkan perubahan warna yang menunjukkan bahwa larutan ini bersifat netral dengan pH 7. Larutan NH4Cl juga menunjukkan sifat asam dengan perubahan warna menjadi merah mengindikasikan adanya ion H3O+ dari hidrolisasi kation NH4+. Larutan CH3COONa menunjukkan sifat basa dengan perubahan warna menjadi biru yang dihasilkan dari hidrolisis anion CH3COO. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.